Di Bendungan Dempet dekat dengan Danau Sunter, Siti Aria akhirnya meninggal di tangan centeng-centeng Oi Tambasia. Yang menyedihkannya nih, jasadnya dibuang di daerah persawahan 400 meter di sekitar jembatan Ancol. Siapa sih yang gak tahu sama kisah tentang legenda si manis jembatan Ancol? Saking terkenalnya bahkan sampai 3 kali diangkat ke film layar lebar dan 1 kali diangkat ke serial televisi. Tapi tahu gak sih kalian bagaimana awal mula yang terjadi pada si manis jembatan Ancol ini hingga menjadi penunggu di jembatan Ancol? Siapakah sosok aslinya? Bahkan nih di tahun 1985 pernah menampakkan diri untuk dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Mbah Broto di kawasan Ancol. Bener gak sih? Yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis dan subscribe ya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Ternyata ada 2 versi cerita tentang sosok asli si manis jembatan Ancol. Cerita yang pertama yaitu tentang seorang gadis bernama Siti Aria atau Mariam yang tewas di sekitar jembatan Ancol karena diperkosa secara bergilir oleh beberapa pria. Nah, karena pria-pria tersebut menyadari bahwa Siti Aria sudah tidak bernyawa, mereka berinisiatif untuk membuang jasadnya di kawasan Ancol. Nah, masyarakat percaya karena Siti Aria meninggal dengan cara yang tidak wajar, maka arwahnya gentayangan dan mengganggu orang-orang sekitar di kawasan Ancol tersebut. Cerita yang kedua sangat berbeda dengan cerita versi pertama, yaitu di abad ke-19 sekitar tahun 1817 ada seorang gadis yang sangat cantik bernama Siti Aria atau Mariam berusia sekitar 16 tahun yang tinggal di sebuah paviliun milik seorang saudagar kaya. Di mana di paviliun itu Siti Aria tinggal bersama Mak Emper yaitu ibunya sendiri dan kakaknya. Pada saat itu karena kecantikannya banyak sekali pria yang tertarik pada dirinya. Tidak terkecuali si saudagar kaya pemilik paviliun ini yang ternyata ingin menikahi Siti Aria. Namun dengan tegas Siti Aria menolak permintaan saudagar kaya itu karena yakin dirinya hanya akan dijadikan selir. Lalu karena tidak ingin dipaksa menikah dengan saudagar kaya ini, Siti Aria ini kabur. Dan ketika sampai di jembatan Ancol, Siti Aria bertemu dengan Oi Tambasia, seorang tokoh populer di kawasan Ancol pada masa itu. Nah, ternyata si Oi Tambasia ini ternyata naksir juga sama Siti Aria dan ingin menjadikan Siti Aria sebagai wanita simpanan. Otomatis Siti Aria atau Mariam ini langsung menolak dan kabur lagi. Nah, si Oi Tambasia ini karena saking naksir sama Siti Aria, memerintahkan seluruh centeng-centengnya untuk menangkap Siti Aria. Nah, si Siti Aria yang berusaha untuk melawan para centeng-centeng itu, akhirnya di Bendungan Dempet dekat dengan Danau Sunter, Siti Aria akhirnya meninggal di tangan centeng-centeng Oi Tambasia. Yang menyedihkannya nih, jasadnya dibuang di daerah persawahan 400 meter di sekitar jembatan Ancol. Sementara Oi Tambasianya sendiri akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahillah Jakarta yang saat ini kawasannya kita kenal dengan Kota Tua di Jakarta Kota. Menurut cerita yang telah beredar di masyarakat sekitar, ternyata sosok si manis jembatan Ancol ini pernah menampakkan diri sekitar tahun 1960 sampai tahun 2000-an. Seperti apa kisah penampakannya? Yuk kita lanjutin videonya. Kesaksian pertama kali dari warga sekitar yang merupakan seorang pendayung perahu yang mengaku didatangi oleh sosok si manis jembatan Ancol ini. Di mana dapat kita ketahui nih,
Sekitar tahun 1960, kawasan Ancol didominasi oleh empang dan tambak. Jadi otomatis banyak sekali para pendayung perahu. Salah satu pendayung perahu ini tiba-tiba aja didatangi oleh seorang gadis cantik yang ingin diantarkan pulang menggunakan perahu. Karena polos aja si pendayung perahu ini langsung mempersilahkan gadis cantik ini untuk menaiki dan diantarkannya pulang menggunakan perahu. Lalu ketika sampai di tempat tujuan, gadis cantik ini turun dan membayar uang kepada pendayung perahu. Tapi anehnya ketika gadis cantik ini sudah pergi, ketika pendayung perahu mengecek uangnya, berubah menjadi beberapa lembar daun. Dan si pendayung perahu percaya kalau gadis tersebut merupakan sosok dari si manis jembatan Ancol yang gentayangan. Kesaksian yang kedua terjadi sekitar tahun 1985, di mana pada masa itu di kawasan Ancol banyak sekali kios-kios lukis. Nah, salah satu pelukis pada saat itu bernama Mbah Broto yang mengaku didatangi oleh sosok si manis jembatan Ancol. Jadi pada malam itu ada seorang gadis cantik yang datang ke kios lukis Mbah Broto mengaku untuk minta dilukis dirinya. Lalu akhirnya Mbah Broto melukis si gadis cantik itu. Nah, ketika lukisan baru setengah jadi, Mbah Broto ini izin untuk ke toilet. Dan ketika Mbah Broto balik, ternyata wanita tersebut sudah hilang. Pergi begitu saja. Nah, Mbah Broto langsung aja nanya nih ke teman sesama pelukis di samping kiosnya. Ternyata kata temannya, gadis itu pergi ke arah tersebut. Nah, Mbah Broto ini langsung aja ngejar si wanita itu. Ternyata wanita itu tiba-tiba aja jalan melayang lalu menghilang. Dan Mbah Broto percaya bahwa gadis cantik yang ia lukis itu merupakan sosok si manis jembatan Ancol yang sedang gentayangan. Demikianlah kisah tentang asal-usul dan sosok asli si manis jembatan Ancol yang sangat populer ini. Gimana menurut kalian? Silakan komen. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.